Hai kamu. Iya, kamu guys. Tahu nggak sih mau kasih liputan dari Tanah Pasundan? Ada info soal fashion kekinian, kerajinan, kulineran, dan wisata. Semua jadi paket komplit spesial buat kamu. Iya, kamu. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Pesan apa? Bentar mas, saya lagi ngobrol Oh, dulu ya. boleh. Kamu ikut asuransi nggak? Biar apa sih? Padahal nggak usah ikut asuransi. Kamu sama aku aja, masa depan kamu juga terjamin kok. Gombal. Kamu tuh kayak cahaya deh, cahaya buat hidup aku. Cahaya satu nih. Sering banget ya. Arfi, ngomongin soal cahaya. Nah, episode kali ini ada dibahas salah satunya tentang cahaya. Spesial buat kamu. Iya, kamu. Guys, tahu film ini kan? Judulnya Pixel guys. Tapi kita nggak bakalan bahas filmnya. Kita bakal nanya ke kalian, apa sih megapiksel itu? Tahu nggak sih Bu, apa itu megapiksel? Ya, Sering denger ya? ukuran sering denger. Ukuran apa sih Bu? Ukuran kalau misalkan di foto itu kan, Jadi ukuran untuk di kamera di handphone aja atau untuk kamera juga? untuk kamera digital juga. Oh, kamera digital juga. Ya, kenapa? Cius mie apa mie goyang masalah buat lo cius. Tahu nggak sih apa itu megapiksel? Pernah dengar nggak? Apa itu megapiksel? Megapiksel itu kalau nggak salah yang pada kamera kayak resolusi lagi. Resolusi. Resolusi Kamera ya? Kamera. Megapiksel itu adalah tingkat resolusi gitu ya dari sebuah gambar begitu. Jadi semakin tinggi megapikselnya, semakin tinggi pula resolusi fotonya. Semakin tinggi resolusi, kualitas gambarnya akan menjadi lebih baik gitu. Ini guys, tiap kamera punya tingkat kerapatan gambar yang berbeda-beda, bergantung dengan resolusi dari kameranya tuh. Nah, megapiksel itu resolusi pada foto ya guys. Makin tinggi ukurannya, gambar makin tajam. So, nggak pecah kalau di zoom guys. Sekarang sih, udah banyak handphone dengan resolusi kamera terbaik ya guys. Selesai foto, bisa langsung upload deh. Kamera udah banyak jenisnya ya guys. Kalau yang ini, kamera TLR atau Twin Lens Reflex. Kamera jenis ini punya dua lensa, dengan viewfindernya ada di atas guys. Viewfinder itu lubang kecil di belakang kamera. Itu loh, tempat kita mengintip objek foto. Ada juga kamera analog, SLR, DSLR, kamera lubang jarum, dan kamera Polaroid guys. Kecanggihan teknologi udah mendorong manusia lebih berkembang ya guys, termasuk kamera. Hobi memoto atau difoto nggak hanya buat yang narsis aja tuh. Mengabadikan momen jadi bagian penting dalam setiap kegiatan ya guys. Dimanapun tempatnya, kalau nemu spot kece, wajib cepret. Gak harus pasang muka cantik, sekali-kali kayak dark face juga kak. Hehehe. Nah guys, salah satu faktor penting dalam menghasilkan gambar adalah lensa. Lensa punya peran untuk memfokuskan cahaya. Kualitas lensa baik, hasil gambar juga baik. Belum lengkap kalau kita cuma berfoto di darat ya guys. Biar makin kekinian, foto underwater juga harus dicoba ya guys. Hahaha. Wisata terdekat dari kota Bandung, pilihannya jatuh pada Kabupaten Subang guys. Kita bakal menuju mata air Cimincul. Lokasinya ada di Desa Pasanggeran, Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat guys. Nuansa asli persawahan udah berasa ya guys. Kata Cimincul punya arti guys. Kata Ci atau cai yang berarti air. Dan mincul yang berarti muncul. Jadi maksudnya sih air yang muncul. Sesi foto underwater nggak maksimal konkretnya kalau nggak pakai properti kayak gini ya guys. Bisa pasang tenda,
floaties, boneka, tempat makan, jadi kesatuan pendukung biar foto makin oke. Duh guys, mata air Cimincul airnya masih jernih. Beningnya air bikin foto dan video makin terlihat kece guys. Tempat wisata yang masih dikelola secara swadaya ini tergolong rapi dan bersih guys. Harga tiket masuknya aja masih sangat terjangkau, hanya Rp9.000. Wuhu, bisa renang sama foto sepuasnya deh. Oh iya guys, yang gak kalah seru, ada sewa perahu ala-ala yang terbuat dari drum. Wisata bareng teman makin seru kan? Bahagia itu sederhana ya guys. Eits, masih ada film satu lagi guys. Film tentang adanya dua gravitasi dalam satu planet, Upside Down. Mau ngerasain sensasi kayak di film? Yuks, ke Jalan Haji Wahid Coblong, Bandung. Baru dibuka bulan Oktober lalu guys. Beberapa ruangan memang dibuat terbalik ya guys. Ada ruang dapur, ruang makan, kamar mandi, kamar tidur, dan masih banyak lagi guys. Termasuk ruang di hati aku buat kamu. Iya, kamu. So, kita harus tahu trik berpose supaya terlihat seolah kita bisa melayang, terbang gitu guys. Gimana? Penasaran pengen coba? Wah, kalau lokasi goesnya naik turun bukit kayak gini, tentu butuh energi ekstra ya guys. Jangan ditanya manfaatnya deh. Yang jelas, olahraga sederhana ini bisa melancarkan sirkulasi darah yang kayak oksigen dan nutrisi ke semua otot seluruh tubuh guys. Selain tubuh sehat, jadi ajang berkumpul bareng teman dan sahabat, biar makin dekat. Pas banget nih guys, jalur trek yang melintasi Kebon Awi Saung Angklung Ujo Pada Suka, kini punya tempat ngopi yang masih tersembunyi dari keramaian. Lihat aja di sekelilingnya guys, pohon bambu masih kokoh berdiri. Jangan sedih, minuman yang disajikan gak kalah dengan kafe di luar sana guys. Ada akang barista yang siap meracik kopi. Emang sih alatnya gak modern, tapi teknik pengolahannya punya prinsip yang sama guys. Disitulah nilai lebihnya guys. Dirasa, ngopi di Kebon Awi jadi tempat yang gak mainstream buat kopi lovers. Suguhan kopi tubruk, espresso, kopi hitam non espresso, dan cold drip siap meluncur. Duh, rasanya makin manis kalau ada kamu. Iya, kamu. Hai. Oh iya, awi dalam bahasa Sunda artinya bambu ya guys. Kalau kalian perhatiin, beberapa bambu di sini dibalut benang aneka warna. Bambu jadi tampak lebih menyala ya guys. Nggak hanya bambunya guys. Dari area pintu masuk, kita udah disambut dengan kreasi rajutan di sepanjang jalan. Tuh lihat guys, kakak-kakak dari Aluna Melodian Nituer lagi sibuk bermain benang. Adik-adik juga boleh ikutan. Nah guys, karya kayak gini namanya yarn bombing. Termasuk salah satu bentuk karya seni dari rajutan. Yarn bombing disebut juga yarn storming, guerrilla knitting, urban knitting, atau graffiti knitting. Banyak juga ya istilah lainnya, sampai belibet nyebutnya. Jadi intinya sih guys, bentuk graffiti tapi pakai benang. Kalau kalian biasa lihat graffiti pakai tinta atau cat, nah benang juga nggak mau ketinggalan tampil di jalanan. Biasanya sih berbentuk rajutan benang warna-warni membungkus objek-objek di ruang publik itu guys. Yarn bombing mulai dipopulerkan tahun 2005 oleh Magda Sayek di Texas, Amerika guys. Sampai akhirnya virus yarn bombing menyebar di seluruh dunia loh guys. Di kota-kota besar banyak lahir seniman-seniman graffiti. Gak nanggung-nanggung deh. Pohon, tiang listrik, mobil jadi media untuk berkreasi. Tempat bermain anak juga bisa disulap jadi lebih kece. Ayo, yang masih berpikir kegiatan merajut biasa dilakuin sama nenek atau orang tua, sekarang nggak lagi keles. Oh iya, dalam yarn bombing biasanya ada pesan di balik karya seninya guys. Kalau yang ini, benang disulap jadi ulat yang imut, siap digantung di antara pohon bambu. Makin lengkap kalau tulisan tahu nggak sih tetap eksis ya guys. Pesan yang dimaksud sih, jangan ngegantungin hubungan kita ya guys. Emang enak digantung. Anyway, bambu emang banyak manfaatnya guys. Selain bisa jadi hiasan, bisa juga jadi alat kebutuhan rumah tangga. Kita kenalan dengan Bu Wanda Suandra Yuks, pengrajin bambu yang udah menciptakan aneka kerajinan bambu dari tahun 2000-an.
Nggak nanggung-nanggung guys, karyanya juga sering dipamerkan di luar negeri dan juga diekspor loh. Menganyam bambu tentu nggak asal ya guys, karena bambu mudah retak. Asal hati kamu nggak mudah retak juga ya guys. Hihihi. So, teknik pemotongan sebelumnya harus pas. Sebaiknya pilih bambu yang nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda ya guys. Nah, supaya bambu tetap awet, perlu dicat atau dilapisi pewarna alami kayak gini guys. Tentunya untuk melindungi bambu supaya nggak mudah lapuk. Untuk melengkapi hasilnya, tambahkan sulam pita deh. Untuk membuat satu tas ukuran kecil, diperlukan satu batang bambu utuh guys. Lama proses pengerjaan bisa sampai 5 hari. Kalau soal harga sih, dari 25.000 sampai jutaan guys. Wah, dari tanaman bambu bisa menghasilkan kerajinan dan juga omset yang lumayan ya guys. Guys, bambu bisa tumbuh dengan baik jika terkena cahaya matahari yang cukup guys. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu cahaya? Kamu tahu nggak sih apa itu cahaya? Cahaya itu yang menerangi apa ya? Menerangi apa? Hai. Hai. Geseran dong dikit. Nah, tahu nggak sih apa itu cahaya? Cahaya matahari. Yang menyinari hati kamu? Aa. Cahaya itu adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan pada panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Oleh orang fisika, cahaya juga disebut sebagai radiasi gelombang partikel. So guys, gelombang elektromagnetik itu gelombang yang bisa merambat tanpa medium perantara. Ya, contohnya sih cahaya matahari guys. Oh iya guys, cahaya itu punya sifat merambat lurus, menembus benda bening, bisa dibiaskan, bisa dipantulkan, dan bisa diuraikan guys. Setiap makhluk hidup membutuhkan cahaya ya guys, termasuk tumbuhan yang memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis guys. Kalau cahaya hati aku sih, kamu aja. Iya, kamu. Hai. Ada yang tahu bedanya jeans sama denim? Yuks, sesudah yang satu ini ya.